Nah, next. Saya mau tanya, sahabat-sahabat Sukarejo, kalau misalnya mau beli makanan kemasan, itu yang pertama kali dicek apanya? Harganya. Harganya. Harganya, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua cek yang pertama, paling penting harga. Setelah harga, apalagi yang dilihat? Expirednya. Oke, great. Expirednya ya. Makanannya. Ya, mungkin rasanya gitu ya. Makanannya apa, rasanya apa gitu. Oke. Kira-kira ada yang baca label gizinya nggak? Nggak ada ya, Mika nggak? Jarang. Kalau beli Jarang. makanan jangan dilihat, nanti nggak jadi beli. Aduh. Jadi, iya ya. Tapi kadang-kadang sekalipun dilihat, kita nggak paham apa yang harus dicari, apa itu baik atau tidak gitu ya. Jadi, di sini juga tahun 2007 dibikin riset dari Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, katanya yang baca itu kurang dari 10%. Atau cuma 6,7. Dari 100 orang cuma 7 orang lah yang baca label gizi. Ya. Nah, padahal label gizi ini penting, kita lihat tadi ya, untuk menghindari penyakit jantung, gitu-gitu, penyakit kronis, sebaiknya di bawah 50 gram gula harian, atau bahkan 25 gram tadi, yang dari asosiasi jantung. Jadi sebenarnya penting, apalagi kalau orang-orang terdekat atau kita punya masalah hipertensi, harus membatasi sodium, diabetes mesti batasin gula, gitu ya. Ataupun yang kita yang sehat, ya kita mau tetap sehat. Jurnal Amerika bilang, kalau kita rajin baca nilai gizi, kita punya kecenderungan untuk lebih sehat. Karena konsumsi lemaknya lebih rendah. Oke. Nah, jadi di makanan kemasan itu banyak yang tertera di makanan kemasan, banyak info sebenarnya. Ada tadi rasanya, ada tadi expire date-nya. Kita akan belajar informasi nilai gizi atau di tabel gizi ini ya. Nah, teman-teman semuanya bisa temukan ya tabel gizinya masing-masing. Di makanan kemasan yang tadi dipegang ada ya tabel-tabelnya. Oke, kita akan pelajari sama-sama. Pertama, di situ ada yang disebut takaran saji. Takaran saji itu adalah berapa jumlah yang direkomendasi untuk dikonsumsi. Terus ada jumlah saji per kemasan. Dalam satu snack atau satu makanan kemasan itu bisa aja bukan cuma satu porsi, ada 2-3 porsi. Contoh, ini di saya sini ya, serving size atau takar sajinya, jadi rekomendasi kita makan cuma satu cake. Oh, ini berarti makanannya cake gitu ya. Tapi satu kotak makanan ini isinya ada serving per kontainer ada 6. Nah, saya mau tanya Pendeta Wanfor dulu mungkin. Kalau dari makanan yang dipegang itu, serving size, takaran saji, dan jumlah sajian per kemasannya berapa? 72 gram satu sajian per kemasan. Iya, oke. Jadi itu berarti dimakan full ya. Rekomendasinya itu satu kemasan itu satu porsi. Kemudian, jadi perlu diperhatikan bahwa dalam satu kemasan itu bisa jadi nggak cuma satu porsi kayak yang pendeta punya. Ada yang dalam satu kemasan itu sebenarnya beberapa porsi. Ya. Ada nggak teman-teman di sini yang lagi pegang makanan kemasan yang lebih dari serving per kontainernya nggak cuma 1, 2, 3 ada? Sajian per kemasannya? Iya, Mika? Oke. Nah, Jevon juga bawa itu sajian per kemasannya bisa kelihatan nggak, Jevon? Berapa?
Kelihatan tulisannya 3 keping. Oke. Serving size-nya itu takaran sajinya 3 keping, tapi sajian perkemasannya berapa? 1. Oke. 20 gram. Oke, 20 gram. Nanti kita coba lihat ya. Berarti itu 3 keping mungkin bukan 20 gram. Nah, kayak di sini tadi ya. Jadi jumlah sajian perkemasannya ada 6. Jadi kadang-kadang satu bungkus itu nggak cuma 1 ya porsinya, tapi lebih. Kemudian kalorinya. Kalori itu energi ataupun ya secara sederhana kandungan energi yang ada di dalam satu makanan itu. Kalau kalorinya kebanyakan juga, untuk mereka yang mau menurunkan berat badan, itu sebaiknya dihindari ya. Dibilang kalori tinggi kalau di satu kemasan itu, atau di satu porsi, itu lebih dari 400 kcal. Itu namanya kalorinya tinggi. Kalau dia 100 kalori per porsinya, itu kalorinya sedang. Makanan yang kalorinya rendah itu yang di bawah 40. Kalau yang Marigold itu yang Jevon pegang, itu berapa kalorinya? Kelihatan nggak energi atau kalorinya? 90. Oke, 90 kalori ya. Berarti dia termasuk sedang. Nah, kemudian ada lagi yang namanya, di situ ada persen-persenannya. Di tabel itu ada yang persen-persenan ya. Kalau dia lemak atau natrium, sebaiknya kita cari yang di bawah 5%. Kalau dia vitamin, serat, kalsium, itu sebaiknya di atas 20%. Aduh, Kak, pusing banget. Tenang, tenang. Jadi kita akan praktekkan sama-sama nanti. Sebenarnya tidak sesulit itu, tapi karena hal baru, pasti semuanya untuk pelajari sesuatu yang baru, pasti ada ininya ya, ada tenaga yang dibutuhkan. Nah, untuk orang Indonesia sendiri, ada yang logo pilihan lebih sehat, yang warna hijau ini. Nah, ini katanya lebih sehat dibandingkan produk sejenisnya. Tapi tetap aja ada gula di bawah 6 gram per 100 mili. Atau tanpa pemanis buatan. Jadi itu bisa juga. Sekarang ayo kita lihat komposisi. Tahukah teman-teman, di makanan kemasan, komposisi makanan itu diurutkan dari yang jumlahnya paling besar dalam satu kemasan ke jumlahnya paling kecil. Jadi yang di-mention paling awal adalah yang jumlahnya paling besar. Oke. Nah, siapa nih yang mungkin Mika? Kira-kira di komposisi makanan yang pertama kali muncul apa bahannya di situ? Mana Tante? Oh, karena ini ya, oatmeal. Komposisi, biasanya komposisi atau ingredients. Coba cari di bagian sebelah atau di sebelah. Tapi kalau oatmeal sih biasanya oatmeal aja ya, paling bulir oat biasanya. Nah, kalau di sini contohnya, ingredients-nya, ini sepertinya minuman ya. Yang paling banyak pertama adalah high fructose corn syrup. Nah, gula itu bisa punya banyak nama alias atau nama lain. Bisa namanya sugar, bisa namanya sirup, bisa namanya maltose. Jadi itu semua adalah nama-nama lain dari gula. Jadi di sini pertama adalah high fructose corn syrup. Itu satu gula. Terus ingredients keduanya sirup, corn syrup, gula lagi. Ya. Baru kemudian water atau air. Di sini ada banyak ya, namanya honey, icing sugar, maltodextrin, sirup, gitu. Itu semua nama-nama dari gula. Nektar, karamel, itu semuanya nama-nama lain dari gula ya.
teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba lihat sama-sama ya. Mungkin buat teman-teman yang belum punya atau yang tidak punya makanan kemasan di rumah, bagus. Kita lihat di sini. Jadi ini katanya makanan ini takaran sajinya 22 gram, jumlah sajian per kemasannya 5. Jadi sebenarnya kalau ini kalau ini jumlah sajian per kemasannya 5, apa yang tertera, energi, protein, dan lain-lainnya itu, ini semuanya untuk satu porsi. Kalau kita habiskan satu bungkus ini yang ada 5 porsi, berarti semua nilai di sini harus dikalikan dengan 5, ya. Jadi saya mau tanya teman-teman, kalau saya habiskan satu bungkus makanan ini, berapa energi total yang saya konsumsi sebenarnya? Berarti energi totalnya kan 110. Saya habiskan satu bungkus ini, berarti energi totalnya 110 harus kalikan 5 ya. Jadi 550 contohnya. Sekarang berapa gula yang saya habiskan? Yang saya konsumsi kalau saya habiskan satu bungkus ini? 20. Oke, ya sudah mulai dapat ya. Kita coba ke makanan selanjutnya. Nah, ini katanya takaran sajinya adalah 29,4 gram. Kadang-kadang dalam bentuk gram kita bingung itu berapa biji, tapi di sini dibilang 3 sandwich atau 3 tutup ya. Berarti 3 buah. Saya lapar banget nih. Jadi saya habiskan satu ini. Berarti saya habiskan kurang lebih berapa? 12 keping lebih ya. Berarti energi total yang saya konsumsi berapa? Ada yang tahu? Energi totalnya kalau saya cuma makan 3 buah, itu kan 140. Kalau saya habiskan satu pack ini, biskuit coklat ini, itu berarti 140 kali 4,5. Kak, pakai kalkulator aja, Kak. Oke, kita pakai kalkulator ya. Berarti 140 kali 4,5. Nah, yang kita habiskan 630, teman-teman. 630 kalori. Itu hampir sama, itu sudah seperti bahkan lebih dari nasi, lauk, dan sayur. Biasanya satu piring itu 500 kalori. Kalau kita makannya dikit kayak anak-anak ini mungkin satu piring 400 kalori gitu. Kira-kira kalau ngabisin satu bungkus ini udah kenyang belum? Belum ada nasi. Belum kenyang ya. Oke, next. Jadi ini rasa rumput laut. Ini biasanya siapa yang kalau makan ini makannya 3 hari baru habis? Ada? Ada ya yang 3 hari baru habis? Atau satu kali makan, satu kali buka, langsung 3 menit. 3 menit langsung habis, ya ampun. Oke. Jadi ternyata satu bungkus ini dia jumlah sajian per kemasannya 3,5. Oke. Jadi ini sebenarnya buat 3,5 kali makan ya, bukan cuma satu kali makan. Atau buat dibagi ke 3 orang gitu. Kalau kita habiskan berarti energi totalnya berapa kalori? Berapa ayo? Kali 3,5 ya, Kak? Kali 3,5, ya. 380. 385 ya. Nah, jadi cukup banyak. Nah, kemudian natriumnya atau sodiumnya itu berapa? Kali 3,5 juga ya, kurang lebih 200-an sekian. Nah, 385 atau hampir 400 kalori, ini hampir sama seperti nasi lauk sayur sih. Makanya banyak orang-orang yang diet. Wah, saya bulan depan mau ini penamatan.
Atau saya 2 bulan depan mau nikah, saya mau diet. Saya nggak makan nasi, tapi makannya keripik kentang doang. Saya makannya 2 bungkus pagi, 2 bungkus siang, 2 bungkus malam. Lah, ternyata kalorinya lebih banyak daripada makan nasi sayur lauk ya. Oke, jadi ini makanan ringan yang tidak ringan sebenarnya. Oke. Nah, wafer ini saya mau kita lihat komposisinya dulu deh. Komposisi pertama adalah tepung terigu. Setelah tepung terigu, bahan yang paling banyak kedua itu apa? Gula. Oke. Bahan yang paling banyak kedua itu gula ya. Nah, bahan paling banyak ketiga apa? Minyak nabati. Oke, minyak. Baru selanjutnya ada whey bubuk, keju, MSG gitu-gitu ya. Jadi gula, minyak, tepung gula dan minyak. Makanya dalam satu kemasan ini katanya jumlah sajiannya ada berapa banyak? 14. Ada 14. Nah, seringkali kita juga habisnya kayak yang tadi ya. Ada bilang 3 menit. Enggak lah, ini lebih lama ya mungkin. Bisa dimakan beberapa hari, bisa juga. Jadi kalau kita konsumsi ini semuanya, gulanya ada deh. Gulanya itu berarti kalau kita konsumsi ini semua, berapa gula yang dihabiskan? 42 gram. 42 gram. 14 kali 3 ya. 30 tambah 12, 42 gram. Oke, jadi kira-kira 42 gram kalau dari rekomendasi Asosiasi Jantung, apakah sesuai rekomendasi nggak konsumsi gulanya? Meleset dikit, Kak. Kalau dari Kemenkes meleset dikit ya, masih ada 8 gram lagi karena 50 gram per hari. Tapi kalau dari Asosiasi Jantung untuk pria cuma boleh 38 gram. Ini 42 berarti udah kelebihan dikit lah, benar. Nah, ini juga makanan ringan lainnya. Jadi katanya per kemasan ini berapa porsi? Jumlah sajian per kemasannya? 6 orang. 6 kali makan. 6 kali makan atau 6 porsi. Satu porsinya 150. Nah, saya lapar banget nih. Saya habisin semuanya. Kalau saya habiskan semuanya, berarti sudah berapa kalori yang saya konsumsi? 900. 900. Ya. 150 kali 900. 150 kali 6 berarti 900 ya. Oke. 900 itu bisa 2 kali makan kurang lebih. 2 kali makan porsi nasi, lauk, dan sayur ya. Wow, makanya banyak yang diet, saya nggak makan banyak, saya cuma makan keripik jagung doang. Tapi dia lebih tinggi kalorinya. Oke, sorry. Nah, ini juga gulanya 3 gram, kemudian per kontainer ini ada beberapa bungkus ya, ada 10 bungkus per kontainer. Jadi kita bisa lihat dari situ. Nah, ini juga sajian perkemasannya cuma satu ya, satu kotak satu doang. Tapi ya itu gulanya 20 gram dalam satu kali makan doang. Nah, ini tadi ada yang pegang-pegang mie instan ya. Biasanya malam minggu gini banyak anak-anak kosan yang makanan paling cepat ya, mie instan. Jumlah takaran sajinya 1 bungkus, sajian perkemasannya juga 1 ya. Energinya kalau kita makan 1 ini 460. Biasanya banyak teman-teman kita yang nggak cukup 1. Ada yang kaum yang makan nggak cukup 1, mungkin 2. Nah,
perhatikan ya di sini. Karena 2 itu berarti 460 kali 2. Udah 920 kalori. Satu kali makan aja. Sementara di sini juga perhatikan untuk mereka yang punya masalah darah tinggi gitu-gitu. Natriumnya berarti 900 kali 2 kalau makannya 2 bungkus. Jadi 1800 miligram ya. Padahal kalau untuk mereka yang punya masalah darah tinggi, itu sebaiknya tidak lebih dari 2000 per hari. 2000 natrium per hari. Oke, nah ada juga sebenarnya di sini yang oke, kita lanjut dulu ya. Jumlah takaran sajinya ini 1 juga. Nah, di sini ada yang mereka buat agak lebih besar ya. Jadi kita bisa lihat karena emang kecil banget, jadi dia buat 1 tab sendiri kayak gitu. Nah, oke. Jadi di sini komposisi utamanya adalah tetap gula, kemudian kacang, baru sirup glukosa itu jenis gula lagi ya. Kemudian laktosa itu jenis gula susu juga ya. Saya mau bawa perhatian kita kepada satu hal, sahabat-sahabat semuanya. Di sini ada satu makanan, ada pesan kecil yang kita nggak lihat. Ada yang bisa baca? Yang di bawah ini? Mengandung pemanis buatan. Oke ya. Disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Oke. Jadi sebenarnya dari produk makanan sendiri udah kasih tahu ya. Tapi siapa yang pernah lihat anak di bawah 5 tahun makan makanan ini? Banyak ya, ada aja ya pasti. Nah, dan inilah bahayanya. Padahal katanya kalau anaknya sakit, kemudian ada masalah, apakah mereka bisa tuntut si perusahaan makanannya? Bisa dituntut nggak? Enggak ya. Yang salah siapa? Konsumen. Kenapa? Karena udah ditulis, kita yang nggak baca. Jadi sangat penting untuk melihat dengan jeli segala sesuatu yang kita beli ya. Nah, sore hari ini kita sudah seru baca produk makanan dan lain-lain. Jadi umumnya makanan olahan punya kandungan gizi yang lebih rendah dibandingkan makanan yang segar. Kita udah lihat tadi ya, lebih banyak gula, minyak, gitu-gitu. Tambah lagi dengan pengawet, ada pewarna, ada pemanis, ada zat aditif lainnya yang ditambahkan. Banyak warna-warna yang sebenarnya pink terang, hijau ngejreng, kuning neon, gitu-gitu bukan warna yang alami, tapi dari bahan-bahan kimia juga. Nah, makanan yang terbaik untuk tubuh justru makanan yang tidak memiliki label nutrisi, yaitu makanan utuh, whole food, yaitu makanan segar yang diambil dari alam. Ya. Tapi sore hari ini kita belajar hal ini, belajar untuk memilih yang lebih baik. Kenapa? Karena kadang-kadang kita perlu juga makanan kemasan. Ada situasi yang membuat kita harus makan di luar, harus pesen dari luar, gitu. Tapi paling tidak waktu kita belajar untuk rajin-rajin baca label makanan itu membantu kita menilai mana yang lebih baik, gitu, dan mengurangi jumlahnya. Jadi, sahabat-sahabat di rumah, adik-adik semua, kita bisa ganti ya. Ganti makanan yang tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula yang di sebelah ini, makanan kemasan dengan tadi yang whole food, makanan utuh. Bisa diganti dengan buah potong yang lebih segar gitu ya. Kemudian ada juga yang suka minum-minum seperti ini mungkin dijual di depan-depan sekolah ya. Yang warna-warni atau yang bersoda, kita bisa ganti dengan jus buah asli.
Nah, atau dengan pewarna perasa seperti ini. Kita bisa ganti dengan buat pop ice sendiri gitu. Nah, dan untuk keseimbangan makanan harian, jadi sebenarnya di sini kita nggak pakai 4 sehat 5 sempurna lagi ya, sahabat-sahabat. Mungkin ada yang masih seusia saya, kita masih taunya 4 sehat 5 sempurna ya. Kita sekarang pakai untuk makanan yang seimbang, kita biasanya pakai tumpeng gizi seimbang. Tapi ini kan, dan di tumpeng gizi seimbang ini, yang paling bawah, jadi New Start, W-nya itu masih ada yang ingat apa? N nutrition, E exercise, W-nya apa? Water. Nah, jangan lupa juga dari Kemenkes juga udah bilang yang terbaik adalah, minuman terbaik adalah air putih 8 gelas satu hari. Dulu orang mungkin masih nggak percaya ya, tapi dan sekarang juga katanya susu bukan lagi komponen yang harus dikonsumsi semua orang. Tapi mana nih tempatnya susu? Salah satu di protein doang. Jadi bisa diganti dengan sumber protein lain juga, ya. Nah, sekarang kalau untuk di piring, ada namanya isi piringku atau panduan piring makan. Setengahnya sayur, seperempat nasi, seperempat lauk. Sayur dan atau buah ya. Jadi ini adalah gambaran singkat pola makan harian, makan pagi, siang, malam. Mungkin jumlahnya beda-beda tergantung ada orang yang mungkin kerjanya cuman di depan laptop. Ya udah dia makannya segini doang, piring yang 25 cm. Ada yang kerjanya bertani atau buruh. Tetap proporsinya sama tapi piringnya digedein jadi 30 cm. Gitu ya. Supaya tetap seimbang. Nah, ini juga sama dengan apa yang kalau kita baca di website WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, di situ untuk healthy diet atau makanan sehat dikatakan adalah apa makanan sehat? Fruits. Fruits itu apa? Buah. Kemudian selanjutnya vegetables. Sayur. Legumes. Kacang-kacangan. Ya, polong-polongan. Polong-polongan. Nuts. Ini yang kacang-kacangan. Polong-polongan ini kacang hijau. Indonesia bilangnya kacang ya. Tapi maksudnya polong-polongan. Nuts ini contohnya kacang almond, kacang mede. Whole grains. Apa nih whole grains? Padi-padian. Contohnya padi-padian utuh yang belum diproses. Contohnya jagung, millet, oat, atau beras merah, hitam, coklat. Dan makan sayur paling tidak katanya 400 gram sayur dan buah sehari. Jadi kurang lebih setengah kilo sayur dan buah sehari ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa dapat dengan proporsi yang tadi. Kalau teman-teman dengarkan yang WHO katakan, jadi ini sebenarnya di bawah nanti ada juga produk hewani, tapi kita lihat bahwa yang rekomendasi pertama itu adalah produk nabati semua ya, whole food plant based berdasarkan nabati ya. Oke. Nah, ini tadi dibilang jadi buah dan sayur, kemudian kacang, biji-bijian, polong-polongan, padi-padian. Nah, menarik, ini dari awal penciptaan, ada nih yang sudah merekomendasikan ini. Di buku apa kira-kira? Kejadian 1. Iya. Kejadian 1 ayat? 27. 29. Tambah 2 ya. Di Kejadian 1 ayat 29, sebenarnya ternyata yang WHO baru temukan akhir-akhir ini, itu sudah direkomendasikan oleh Tuhan jauh saat menciptakan manusia ya. Nah, dan di atas semua ahli-ahli gizi, kita punya ahli gizi di atas ahli gizi yaitu Tuhan. Dan
semoga pelajaran sore hari ini bisa menambah bukan hanya pengetahuan kita, tapi menambah kekaguman kita bagaimana pencipta kita itu ternyata adalah luar biasa. Dia sudah ciptakan yang terbaik buat kita dari awal penciptaan kita. Dan semoga sahabat-sahabat semuanya dimampukan untuk memiliki pilihan-pilihan yang lebih sehat untuk kedepannya. Baik, mungkin ini adalah materi saya pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, partisipasi dari teman-teman semuanya. Saya kembalikan kepada